Halo pemirsa langsung dari studio Adiak Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta menyelamatkan industri nasional seiring krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi. Salah satu cara yaitu mengerem impor untuk pengadaan barang proyek pemerintah. Realisasi kebijakan yang mengutamakan produsen dalam negeri sebagaimana termaktub dalam Perpres tingkat kandungan lokal dalam negeri atau TKDN terkesan tidak optimal. Pengadaan barang proyek pemerintah masih lebih banyak menyerap barang impor sehingga kian mengikis harapan bagi pasar industri nasional. Di sisi lain, guna menanggulangi krisis tersebut, pemerintah telah menetapkan anggaran pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp695,2 triliun. Dana jumbo tersebut selayaknya bisa mengungkit industri lokal, bukan malah menggembungkan importir. Dikutip dari media online, Wakil Presiden PT Panasonic Global Eco Solutions Manufacturing Indonesia, Heru Santoso menegaskan, keberpihakan politik kepada industri nasional di tengah hantaman pandemi sangat diharapkan. Tanpa uluran bantuan dan keberpihakan pasar, manufaktur lokal yang telah membangun kedalaman industri akan sulit bertahan. Heru menekankan pentingnya pemerintah meninjau kondisi di lapangan secara faktual. Setidaknya dengan begitu, pemerintah bisa memilah mana usulan impor yang berguna bagi industri nasional. Sebaiknya pemerintah tidak terprovokasi oleh para elit politik, legislatif maupun pengamat agar membuka keran impor dengan alasan penyelamatan ekonomi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, perkuat TKDN di industri nasional, dan kita sudah terhubung melalui saluran line telepon dengan Bapak Joni Darmawan, Ketua Industri Manufaktur Apindo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Joni, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, baik, kabar baik aku. Ya, terima kasih Pak Joni sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak. Topik kita adalah perkuat TKDN di industri nasional, Pak Joni. Dari pandangan Anda, bagaimana penerapan dari TKDN sampai sejauh ini, Pak? Apakah sudah berjalan maksimal dan sudah mencapai sasaran dengan tujuan diterapkannya TKDN ini, Pak Joni? Menurut saya jauh daripada yang dilaksanakan. Sebenarnya Kepresnya atau Pelpresnya itu udah ada, kalau nggak salah sejak 2016. Dulu pada zamannya SBY juga, tapi belum sebegitu masalahnya. Dan pada waktu Jokowi diharapkan di 2016 keluarlah, kan Jokowi kan 2014 kalau tidak salah. 2016 itu keluar yang namanya peraturan untuk PKDN. Diharapkan kita mulai memakai produk-produk yang diproduksi dalam negeri, ya kan? Ya, dalam pengertian yang salah satunya itu mengurangi yang namanya konten daripada impor. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, ini masih jauh sekali dari apa yang ditargetkan. Ya, alasannya banyak lah. Kalau saya mendengar bahwa misalnya yang paling gampang bahwa dicarilah alasannya bahwa speknya tidak cocok yang ada di Indonesia, harga di Indonesia adalah lebih mahal. Terus yang ketiga juga masalah mengenai apa penyediaannya tidak bisa memenuhi volume dan lain-lain hal. Nah, itu kan keluar yang namanya SNI segala macam. Tapi kalau saya boleh katakan sebagai pelaku industri di Apindo maupun di Kadin, saya merasakan masih jauh daripada yang diharapkan. Baik, dari sisi kualitas seperti apa, Pak? Terutama untuk raw material dari dalam negeri, apakah ini juga memberikan faktor pengaruh begitu, Pak Joni? Jadi sebenarnya kan kalau kita membangun industri kan yang kita harus pertama kali prioritaskan adalah yang SDA, yang sumber daya alam Indonesia. Dan itu kan pasti akhirnya akan bisa menghasilkan harga yang lebih murah. Itu mestinya harusnya begitu, karena raw materialnya dari Indonesia, tenaga buruh dari Indonesia, teknologi dari luar harusnya lebih murah di Indonesia. Tapi apa yang dilakukan ini kan kadang-kadang kita kagak gitu. Kita jual barangnya ke luar negeri, diimpor lagi setengah jadi, baru diproses. Ya, itu menurut saya itu yang produk dalam negeri, tapi akhirnya kontennya masih banyak importnya. Nah, yang masalah kualitas, menurut saya itu kualitas ginilah, kita mau ngomong kualitas sekarang di dunia itu bisa, itu hanya masalah teknologi kan. Teknologi dan keseriusan kita untuk mengakomodasi, ya kan, mengakomodasi. Jadi menurut saya itu alasan-alasan yang klasik lah. Tujuan utamanya kalau menurut saya ketidakniatan untuk memakai barang-barang dalam negeri dengan alasan yang tadi. Kualitas lah, harga lah,
volume lah tidak ada lah, ketepatan waktu tidak ada, kan itu sebenarnya kalau kita mau kita bisa disiplinkan gitu. Baik, dalam hal ini ketika penerapan TKDN ini tidak diikuti dengan kesiapan-kesiapan dari beberapa elemen tertentu dalam mendukung kebijakan ini, apakah bisa disimpulkan demikian Pak Joni? Jadi sebenarnya gini, ini contoh yang paling gampang. Itu kan saya berapa kali kan bertemu dengan Pak Jokowi, ditanya ya berapa kali. Saya selalu mengatakan bahwa kita kalau membangun industri itu harus konsisten dan konsekuen. Maksud saya konsisten gini, sekali peraturannya dikeluarkan untuk pedalaman industri, jalankanlah terus. Jangan di tengah jalan berubah lagi jadi impor. Yang kedua konsekuen, dimana kalau kita membangun industri itu, kita harus clear bahwa kalau emang dikasih insentif, dikasih macam-macam lah untuk kemudahan-kemudahan, dimana akhirnya dalam waktu 5-6 tahun sudah bisa bersaing ya kan, harusnya begitu, karena kan barangnya mesti dalam luar negeri dan dalam negeri dan juga logistiknya dan prosesnya juga kan di Indonesia, jadi harusnya lebih murah. Tapi yang saya lihat itu dari dulu itu bahwa ya itu saya selalu ngomong kata kuncinya adalah kepastian hukum satu, dan kedua adalah kalau membangun industri itu harus konsisten dan konsekuen. Nah kenyataannya kagak kan, Anda bisa lihat sendiri gitu kan, dengan alasan-alasan yang tadi sebutkan di atas, maka tidak konsisten lagi. Udahlah dibuka impor, pepet waktu, emergency lah segala macam. Ya niatnya ya kalau boleh dikatakan beberapa kali, kalau emang saya ya pernah tahu lah bahwa itu adalah ada niat sesuatu ya disitulah timbulnya korupsi gitu. Kemana dengan impor itu kan akan terjadi lah namanya aliran-aliran dana. Harusnya pemerintah sudah ngerti bahwa sekali dibangun di Indonesia itu tidak automatically tahun depan bisa jadi lebih murah, kualitas sama gitu kan. Tapi itu perlu waktu kira-kira 4-5 tahun atau 6 tahun. Nah kalau 5-6 tahun belum jadi, itu baru kita salahkan. Saya pernah mengusulkan kalau bisa yang namanya peraturan kita reward dan punishment. Kita memberikan peraturan, kita memberikan insentif, kita memberikan keyakinan ke mereka, dan mereka juga harus menepati janji dong. Kalau 6 tahun mereka nggak bisa compete dan tidak bisa menyediakan atau tidak bisa mendeliver, mereka harus dipinalti mengembalikan semuanya gitu kan. Tapi saya tidak tahu alasannya kenapa, kayaknya rada susah reward and punishment, karena katanya kalau reward punishment mungkin banyak sekali pengusaha yang tidak mau invest gitu. Kenapa takut kena punishment? Nah, disinilah saya ngelihat bahwa kita sangat lemah, itu yang tadi saya katakan, bahwa menurut saya sangat lemah gitu. Anda lihat sendirilah semua kita punya, sekarang baru terbuka kan, kita punya yang namanya obat. Itu obat hampir 90% adalah impor dari luar. Di sini hanya sebenarnya diaduk-aduk aja, dicampur ini tambah ini, keluarlah. Sebenarnya kan besi banyak yang kita bisa lakukan di Indonesia. Dan barang-barang yang lain lah, misalnya, kayak, saya kasih contoh lah dulu di otomotif gitu kan. Otomotif itu kan semua komponennya mesti dari luar, di sini kan assembling gitu. Apakah ini yang dikatakan bahwa pendalaman industri? Kan ya harusnya kagak. Harus tiap tahun tuh perusahaan itu harus membuat yang namanya deletion program gitu. Apa yang dia mau lokalkan di Indonesia, lokal benar-benar lokal dalam arti lokal konten loh ya, bukan lokal procurement gitu. Dia impor dari luar, lokal suppliernya produksi di sini, assembling kirim lagi ke ini. Nah yang saya maksud itu adalah lokal konten. Kalau bisa ya kebetulan saya di Toyota dulu ya, contohnya kayak Kijang itu. Kijang itu kan kita klaim selalu kan 80% kan. Kan, tapi kenyataannya itu kalau benar lokal kontennya sudah ditingkatkan ke arah 50 atau 60 gitu. Nah itu kita harapkan sampai sejauh mana gitu. Ya emang ada beberapa yang tidak bisa di lokal konten kan. Misalnya contohnya baja. Ya kan nggak mungkin lah kan. Karena baja kan kita mesti impor sebagian. Tapi paling sedikit di sini ada smelternya. Paling sedikit mengurangi namanya biaya masuk, mengurangi logistik cost, itu bisa mengurangi banyak gitu. Itu biasanya bisa terjadi yang namanya kalau kita mau lokal konten itu bisa 80-90%. Kalau udah 80-90% kita bisa bersaing buat ekspor kemana aja, dan kita bisa jadi sumber industri gitu, sumber eksportir gitu. Itu menurut saya. Baik, Pak Joni, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Pak, tadi sudah kita bahas dari sisi reward dan punishment ini tidak berjalan dengan baik. Sebenarnya apa yang harus dievaluasi ketika dari penerapan peraturan ini bisa berjalan optimal ke depannya, Pak Joni? Tapi nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami, Market Review akan segera kembali usai jeda berikut ini.